كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Melanjutkan dari doa perlindungan kemarin dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Arqam di dalam kitab sahih beliau, bahwasanya Nabi meminta 4 perlindungan di dalam doanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan juga dari doa yang tidak dikabulkan. Kemarin kita sudah bahas, Rasul saja Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, Nabi minta perlindungan dari hati yang tidak khusyuk. Karena letak diterimanya seluruh ibadah kita itu di hati kita. Kata para ulama, betapa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwasanya hati itu letaknya kebaikan dan juga letaknya keburukan. Maka kalau hati seseorang itu senantiasa khusyuk kepada Allah, dia niatkan seluruh ibadah yang dilakukan adalah semata-mata karena ketundukan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba ini beruntung. Karena hati itu cermin kebaikan seseorang. Oleh karena itu Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lainnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, bentuk suara-suara kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan juga amal kalian. Letak kebahagiaan seseorang dilihat dari hatinya. Kalau hatinya dalam beribadah kepada Allah senantiasa khusyuk, dia niatkan hanya mencari pahala dari Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka selamat dia. Namun kalau hati seseorang dipenuhi oleh dunianya, dipenuhi oleh kekotoran, kesombongan hatinya, ria, ingin dilihat orang, ingin didengar, sum'ah didengar oleh orang, atau karena ketamakannya, maka waliyadzubillah yang seperti ini berimbas kepada zahiriyah dari amaliyahnya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita yang kedua, minta perlindungan dari hati yang tidak khusyuk. Apalagi kalau bicara tentang ibadah yang paling utama yaitu ibadah sholat, maka sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat yang ditegakkan di atas kekhusyuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Yang diinginkan oleh Allah dari salat-salat seorang hamba adalah hatinya khusyuk. Oleh karena itu Nabi SAW ketika melihat seseorang itu salatnya terburu-buru, tidak tumakninah, itu menunjukkan ketidakkhusyuan hatinya. Sehingga Nabi suruh ulang itu orang untuk salat kembali. Karena yang Allah lihat dari amal ibadah salat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah kekhusyuan hati kita. Maka kalau hati itu khusyuk, insyaallah ta'ala amalan-amalan yang lainnya betul-betul dikerjakan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betul Nabi mengajarkan kepada kita, wa a'udzubika min qalbin la yakhsha, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Karena sekali lagi seakan-akan Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa syarat diterimanya sebuah amalan dan amalan itu memberikan asar, pengaruh yang jelas positif, yang jelas memunculkan kebaikan berasal dari hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan perlindungan berikutnya yang ketiga dan keempat pada pertemuan yang akan datang. Wallahu waliyut taufiq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.